Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sidik dalam rangkaian tips and trik penggunaan Windows 11. Tapi kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang Windows Subsystem for Linux atau Linux di dalam Windows. Jadi kalau biasanya teman-teman menjalankan perintah Linux itu kayak gini. Untuk menjalankan perintah Linux itu kayak gini misalnya. Ini perintah untuk mengupdate dan mengupgrade distronya teman-teman semuanya. Kalau pakai Ubuntu kan biasanya teman-teman pakai apt. Kalau di saya pakai Alpine Linux itu saya pakai APK. Nah, nanti menyesuaikan aja dari teman-teman kayak gimana. Ini cara yang normal yang biasanya, atau teman-teman bisa membuka tab baru. Ya, ini sesi Linux sendiri gitu. Nah, ternyata teman-teman tuh bisa menjalankan perintah Linux itu langsung di dalam Windows kayak gini. Sama. Ini perintah Linux di dalam Windows. Teman-teman bisa jalankan perintah lain kayak gini misalnya. Nah, ini di sini kebaca Linux. Padahal kalau kita cek sekali lagi pakai perintah Windows, ini tuh OS-nya Windows. Nah, buktinya apa lagi kalau ini Windows? Kita coba top. Di sini nggak ada top. Kita coba ping. Nah, ini ping khasnya Windows ini. 4 kali ping terus top kayak gini. Nah, kok bisa tadi perintahnya Linux itu bisa dijalankan di Windows? Di sini sebelumnya saya sudah menginstal beberapa modul PowerShell. Perintahnya itu akan terdownload terimpor di sini file imported linux commands ini. Nah, ini komen-komen yang sudah saya setting secara manual sampai di CD. Nah, nantinya kita bisa mengimpor semua komen-komen yang ada di Linux-nya teman-teman ke Windows. Caranya gimana? Pertama-tama teman-teman itu harus sudah punya PowerShell core. Install PowerShell core. Nah, ini langsung aja install yang terbaru. Di sini yang terbaru versi 7.5. Nah, teman-teman bisa pakai Winget atau teman-teman bisa install dari MS lainnya, terserah lah, bebas. Yang penting PowerShell-nya bukan PowerShell bawaan dari Windows. Karena yang bawaan dari Windows itu PowerShell-nya masih PowerShell Windows, PowerShell 5.1. Jadi harus teman-teman install sendiri. Kemudian di distronya teman-teman, di sini tuh teman-teman harus sudah punya bash shell. Kalau teman-teman perhatikan tadi kan saya pakai bash ini. Nah, harus install bash shell. Kemudian teman-teman harus menginstal bash completion. Teman-teman install bash completion. Ini bash compression ini fungsinya untuk apa? Nanti untuk prediksi atau compression di perintah-perintah di Windows itu ya. Jadi Windows itu ada compressionnya. Misalnya saya ketik PI gini, kemudian tab. Nah, di sini muncul apa saja daftar perintah yang diawali dengan PI kayak gitu. Kayak di Linux, nah di Linux kan juga ada kayak gitu, Windows juga ada. Nah, oke. Kemudian kalau mau mengimpor perintah-perintah Linux ke Windows, teman-teman harus menginstal ini. Copy aja. Kemudian nanti teman-teman paste di sini. Nanti itu akan ada muncul konfirmasi untuk menginstal modulnya ini. Ada pilihan yes atau no kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman lanjut aja yang yes. Ini saya cancel karena saya udah install ya. Ngapain lagi saya install ulang. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung impor. Perintahnya apa aja yang teman-teman mau impor itu teman-teman tinggal ini aja ya, tinggal paste di sini. Sorry. Nah, ini. Nah, ini perintah-perintah ini akan tersedia selama sesi PowerShell-nya ini nggak ditutup. Jadi misalnya kita ketikkan sudonya ini sudo Linux, bukan sudo Windows ya. Ini sudo Linux. Nah, kayak gini. Ada grep juga, ada ls juga. Ini ls-nya sekarang harusnya sudah jadi ls versi Linux. Sudah ini ya, pad-nya ini kan pad Windows. Dia sudah otomatis jadi pad Linux. Dikonversi gitulah, dikonversi secara otomatis. Oke, kita buka sesi baru lagi aja. Nah, yang ini tadi kan kalau ini di paste langsung ke terminal, dia akan mengimpor perintah itu dalam satu sesi PowerShell, jadi nggak permanen.
Kalau permanen atau persistent access, teman-teman bisa tambahkan ke profilnya teman-teman semuanya. Caranya gimana? Di sini notepad, blur profile. Nah, silakan teman-teman tambahkan di sini. Oh, tambahkan di sini save. Ini harusnya belum ada ya, saya hapus dulu. Nah, teman-teman save, nanti setiap membuka sesi PowerShell baru, perintahnya udah tersedia gitu. Ini kalau teman-teman mau menggunakan perintah-perintah Linux dalam Windows dan teman-teman ingin menambahkan secara manual. Nah, kalau teman-teman pengen yang otomatis, di sini juga udah saya bikinkan. Ini Linux Love Windows ini modulnya. Teman-teman bisa copy, kemudian paste, lalu install kayak tadi ya, enter, konfirmasi tekan Y tadi. Oke, selanjutnya ini saya anggap udah install. Terus teman-teman masukkan ini tadi, masukkan ini import modul Linux Love Windows ini. Silakan teman-teman copy, kemudian udah terbuka ya profilnya. Kemudian teman-teman tambahkan di dalam profilnya teman-teman semuanya. Di sini kan sudah saya tambahkan, jadi saya close saja. Kalau belum ya teman-teman tambahkan, kemudian save, kemudian close. Oke, sampai sini udah. Nah, perintahnya itu akan disimpan ke file ini, imported Linux commands ini. Ini yang saya setting secara manual. Kalau teman-teman mau mengimpor, teman-teman mau mengimpor semua perintah di Linuxnya teman-teman tinggal ini aja, import Linux. Tuh, di sini kan perintahnya import Linux. Nah, tinggal giniin aja, import Linux itu untuk mengimpor semua command-command Linux ke Windows. Prosesnya mungkin agak lama ya, tergantung seberapa banyak command yang ada di Linuxnya teman-teman semuanya. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai, nanti akan ada pemberitahuan kalau prosesnya itu sudah selesai. Oke, prosesnya selesai, kita cek lagi. Nah, ini commandnya semua sudah terimpor, ya, terimpor ke Windows. Tadi kan kita coba ping itu ya, kita coba ping, tadi keluarnya ping versi Windows. Kalau sekarang kita coba ping lagi, nah ini pingnya ping versi Linux. Kita nggak ganti sesi loh ini pingnya ping versi Linux. Coba kita ganti sesi ya, ini kan beda banget. Ping yang Windows tadi kan cuma berhenti di 4 kali ping kan. Kalau Linux itu karakternya dia akan jalan terus dia. Kemudian perintah-perintah Linux yang lain juga ada, misalnya top. Nah, ini kan Linux. Tapi saat kita cek pakai perintah Windows, dia keluarnya juga akan perintah Windows, karena Linux nggak punya perintah ini sistem info ini. Sistem info itu perintahnya Windows. Kalau ada perintah yang sama antara Windows dengan Linux, nanti akan di-replace menggunakan perintah-perintah Linux. Contohnya tadi yang ping itu kan ke-replace sama perintah Linux tadi itu loh. Kalau teman-teman nggak mau perintah Linuxnya itu ke-replace, teman-teman tinggal edit ini aja, imported Linux command. Kita coba cari yang ping, kita hapus, kita save ini, terus kita buka sesi baru, sesi PowerShell baru. Nanti pingnya itu nggak akan kelihatan kayak pingnya Linux lagi, pingnya itu akan jadi ping versi Windows, karena kan udah kita hapus tadi tuh. Kita coba ping lagi, tuh pingnya ping Windows. Loh, kok ini ya, kok harus ganti sesi ya? Memang saat ini kekurangan dari modul ini, modul yang WSL interrupt ini belum otomatis untuk kembali lagi ke command-commandnya Windows. Jadi kalau teman-teman mau hapus itu, teman-teman harus membuka sesi baru, sesi PowerShell baru kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, modul WSL interrupt itu wajib diinstal sebelum teman-teman install Linux Love Windows ini, karena Linux Love Windows ini dasarnya kerjanya itu dari modul WSL interrupt tadi. Ini command yang diekspor dari WSL interrupt. Nah, kemudian kalau teman-teman punya distro yang agak lain gitu ya, perintahnya nggak umum, karena saya pakai bash ini kan, bash ini sudah ada command. Itu pun di beberapa distro juga nggak semua parameter ini bisa. Saya coba di Wolfie itu undistro, dia nggak ada ininya, nggak ada parameter C nya.
jadi hanya BAK. Di sini sudah saya kasih komen. Kalau misalnya nggak bisa jalan di distrinya teman-teman, silahkan edit aja perintahnya. Intinya yang penting teman-teman tuh bisa mendapatkan daftar perintah Linux secara satu-satu kayak gini ya, formatnya kayak gini. Setelah nanti teman-teman ganti misalnya perintahnya yang lain, pokoknya intinya yang penting kayak gitu, dapat perintah-perintah Linuxnya berbaris kayak gitu tadi. Dan kadang-kadang tuh yang mungkin kalau teman-teman pertama kali pakai Windows dan menggunakan WSL dalam Windows itu, kadang-kadang mungkin teman-teman merasa kok ini kok perintahnya agak lambat ya. Kayak kalau barusan kita kan membuka Notepad, ini perintah Windows, sorry kita APK misalnya, nah kayak gini tuh tunggu agak lama karena ini dimulai dari awal gitu loh. Ini habis shutdown back di background. Kalau langsung kita tambahin perintah Linux cepat, tapi kalau udah ada nunggu waktu 1 menit itu WSL nya akan shutdown sendiri. Loh, tahunya dari mana kok shutdown sendiri? Di dokumentasinya Microsoft itu sudah ada ini, ada settingan WSL nya. Di setting WSL itu ada yang namanya VM idle timeout. Ini standarnya 1 menit atau 60.000 milisecond ya. Keterangannya the number of milliseconds that a VM is idle before it shutdown only available for Windows, nih Windows 11 gitu. Kalau teman-teman mau setting timeoutnya agak lama, misalnya kita mau setting 10 menit nih, nah, mau setting 10 menit, notepad.bsl config, nah teman-teman tambahin aja sini VM idle timeout 1 menit berarti 600.000, kemudian save. Nanti idle-nya agak lamaan, jadi bukan berarti ini kok perintahnya lama banget ya, enggak, karena idle-nya teman-teman tuh defaultnya 1 menit gitu. Kalau pengen panjang ya tinggal tambahin aja berapa kayak idle-nya, 1 jam 2 jam kayak gitu. Tapi jangan lupa shutdown, soalnya kadang-kadang kalau lupa shutdown WSL itu kayak nanti muncul peringatan error gitu di komputernya teman-teman, kirain Windows-nya error padahal WSL-nya belum di shutdown. Itu aja sih. Nah sekarang semua perintah Linux udah bisa nih jalan langsung di Windows, dan nggak usah pakai perintah yang panjang-panjang kayak tadi, WSL dash d distronya apa, shellnya apa, perintahnya apa, panjangan. Langsung aja yang pendek-pendek aja gitu tuh, kayak gini langsung jalan. Meskipun ini ya karena idle-nya saya setting 1 menit jadi agak gini, nggak apa-apa lah, biasa. Oke gitu ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Semoga bisa mempermudah teman-teman yang biasanya kerja pakai 2 OS, harus gantian 2 boot, harus shutdown Windows-nya dulu, harus pindah ke Linux, nanti balik lagi ke Windows. Kalau kayak gini kan enak, kita pakai WSL udah, perintahnya kalau dulu kan panjang atau harus buka tab baru bingung, ini sekarang gampang tuh. Ini perintah Linux ini, semuanya udah diimpor di Linux, diimpor di Windows, langsung begini. Mana enak kan? Kalau kita mau nambahin aplikasi lagi, misalnya APK add nano, bisa di sini APK add nano, padahal ini Windows bukan Linux, tapi perintah APK ada. Kalau teman-teman distronya Ubuntu ya tinggal apt get install apa gitu, terserah. Di sini misalnya saya tambahkan, misalnya saya cek dulu ya, ada nggak nih gedit. Nah, gedit nggak ada, kita install gedit tuh bisa, padahal ini Windows tapi perintahnya Linux, sudah masuk ke Windows gitu. Oke, semoga bermanfaat. Videonya saya akhiri di sini karena udah 20 menit. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera.